Pemirsa, di tahun 2022 sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya. 7 diantaranya merupakan gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi. Kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh 101 kepala daerah tersebut akan diselesaikan oleh pengangkatan pejabat kepala daerah. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka yang diangkat nantinya akan menjabat hingga kepala daerah definitif terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 2024. Dari 7 gubernur yang akan mengakhiri periode jabatan tersebut, salah satu diantaranya merupakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mulai menjabat sebagai Gubernur DKI sejak tahun 2017 lalu. Sementara itu, nama Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mencuri perhatian publik belakangan ini, di mana mantan wali kota Jakarta Utara ini disebut-sebut akan menjadi pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2022 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa penetapan pejabat Gubernur DKI Jakarta nantinya akan melewati mekanisme yang disesuaikan dengan aturan. Di sisi lain, Arija menilai sosok Heru yang dimunculkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta merupakan orang yang memiliki kompetensi di Jakarta. Pasalnya, Heru pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di bawah kepemimpinan gubernur yang saat itu menjabat, yakni Basuki Cahayapurnama pada tahun 2014 lalu. Kemudian pada 2017, Heru ditunjuk menjadi Kepala Sekretariat Kepresidenan. Ya, di tahun 2022 ada sejumlah kepala daerah yang akan memasuki masa jabatannya habis dan akan digantikan oleh kepala daerah sementara atau PJ. Sebelum nanti ada pilkada serentak yang akan digelar 2024. Kita akan membahas lebih lanjut apakah ini juga beresiko terkait dengan efektivitas pemerintahan, karena ada beberapa kepala daerah yang akan diisi oleh PJ dalam durasi waktu yang cukup lama, yakni 2 tahun. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Pak Muhadam Labolo, pakar ilmu politik pemerintahan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Kang Saan terlebih dahulu. Apakah berkaitan dengan 101 kepala daerah dan 7 diantaranya gubernur ini sudah pernah dibicarakan dengan DPR dan pemerintah? Ya, pertama ada 7 gubernur ya yang akan habis di 2022 dengan waktu yang berbeda-beda. Aceh bulan Juli, Jakarta bulan Oktober, yang 5-nya di bulan Mei. Ya. 76 bupati dan 18 wali kota. Nah, terkait dengan soal akan berakhirnya mereka itu semua tentu harus diganti oleh penjabat. Nah, ini adalah kewenangan dari pemerintah, jadi tidak terkait dengan DPR. Jadi sekali lagi, siapa yang nanti akan menjadi penjabatnya dan sebagainya itu sepenuhnya kewenangan dari pemerintah. Dan kalaupun misalnya Kemendagri bicara dengan DPR, itu sifatnya hanya menyampaikan saja. Pasti di dalam rapat kerja nanti dengan Mendagri pasti juga akan dibicarakan dan akan dibahas. Tapi pengangkatan sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah melalui Kemendagri. Baik, tapi berkaitan dengan nama-nama calon PJ ini sendiri, adakah catatan dari DPR siapa saja sepenuhnya yang layak? Karena kita tahu ada beberapa daerah, 7 gubernur diantaranya ini merupakan kewenangan pusat yang sangat strategis posisinya. Ya, ini kan nanti diisi, biasanya untuk gubernur kan penjabat setingkat di atasnya. Pasti selevel dengan dirjen, istilahnya pejabat tinggi madya ya. Jadi selevel dengan dirjen, sestama, atau ya mungkin sekjen di sebuah kementerian dan sebagainya. Nah, tentu kita berharap bahwa mereka-mereka yang akan ditunjuk menjadi penjabat oleh
pemerintah dalam ini Kemendagri dan tentu juga atas persetujuan Presiden itu benar-benar mereka yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan leadership sebagai pemimpin nanti di daerah, karena ini kan baru pertama Iya, ada penjabat dalam jumlah waktu yang cukup lama. betul. Kalau misalnya di bulan Mei saja, sementara sekarang 2022 Mei, 2023, 24 itu bisa hampir 2 tahun lebih, bahkan Iya, mendekati 3 tahun kalau misalnya nanti sampai pelantikan ya. gubernur terpilih pelantikan. Jadi hampir 3 tahun. Jadi rata-rata mereka di atas 2 tahun. DKI saja yang Oktober itu pilkadanya nanti di November 2024, Iya, Oktober habis 2 tahun sampai pelantikan hampir 2 tahun setengah. Jadi ini masa waktu yang sangat panjang dan tentu mereka harus punya leadership kepemimpinan sebagai kepala daerah. Maka penting kapabilitas, penting juga yang namanya profesionalismenya. Dia harus juga bisa mengerti atau memahami daerah itu kalau ditunjuk jadi penjabat, dan yang paling penting juga dia harus mampu menjaga kemandiriannya dari kekuatan-kekuatan politik, karena mereka lah nanti yang akan menyelenggarakan, terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu di baik. tahun 2024, apakah pemilu presiden, DPR, legislatif, ataukah dalam pilkada itu sendiri. Jadi Baik, sebelum ke intervensi kemandirian berkaitan itu dengan penting. politik ini, kalau kita tarik lagi ke belakang sebetulnya apa sih yang mendasari kenapa harus PJ gitu kan? Tadi Anda sampaikan Kang Saan ada 3 tahun, ada yang 2 tahun setengah. Padahal yang dipilih lewat pilkada aja 5 tahun ya, hampir sama gitu waktunya, setidaknya setengahnya dari proses yang dilahirkan dari pilkada. Kenapa harus seperti itu? Ya sebenarnya ini kan karena perintah undang-undang ya. Jadi Undang-Undang Nomor 10 2016 itu memang mengamanatkan pemilu kita itu diserentakkan di 2024. Jadi serentak secara nasional. Ada 33 nanti pasangan gubernur wakil gubernur dan hampir lebih dari 520 untuk bupati wakil bupati dan wali kota wakil wali kota. Yang biasanya kita kan melakukan pilkada itu kan 3 putaran. Tahun 2020 kemarin sudah dilakukan. Iya, Mestinya ada 2022 sesuai dengan akhir masa jabatan saja kan. Belum nanti ada di tahun 2023. Nah karena itu semua diserentakkan di 2024, maka mereka yang akhir masa jabatannya habis ya terpaksa harus nunggu tidak ada pilkada. baik. Berarti ada kekosongan. Nah kekosongan itu siapa yang mengisi? Dan tentu pemerintah. Sebenarnya kita pernah mengusulkan juga waktu itu ketika ada Perpu nomor 2 tahun 2020 maupun ketika kita ada inisiatif merevisi undang-undang pemilu dan pilkada, Iya, kita ingin menormalisasikan kembali. Menormalisasikan agar pilkada ya seperti sekarang saja. 5 3 tahunan kali. gitu ya. 5 tahun, 2020 ada pilkada, 2020 berikutnya ada pilkada juga, 2022 ada pilkada, 2023 ada pilkada, supaya menghindari ini. Masa jabatan yang dipilih oleh rakyat itu hampir sama, hampir 3 tahun kayak DKI yang diangkat kan. Gitu. Baik. Ini kan terkait dengan soal legitimasi dari Iya. rakyatnya. Baik, saya ingin ke Pak Muhadam, ini berkaitan dengan tadi lamanya PJ menjabat ya, ada yang sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Ini apakah ada potensi kekacauan pengelolaan pemerintahan, Pak Muhadam? Ya, saya kira dari aspek politik mungkin saja bisa terjadi ya. Kalau kita merujuk pada norma, saya kira sudah jelas penjelasan dari Pak Saan Mustafa tadi, gitu ya. Ada Undang-Undang Nomor 6 sebagai rujukan dan kemudian ada kriteria yang siapa yang akan di drop ke sana itu jelas ya sesuai dengan Undang-Undang 5/2014 tentang ASN itu jelas gitu ya. Nah aspek politiknya saya kira yang mungkin menjadi ancaman ke depan ya tadi aspek legitimasi saya kira, tingkat penerimaan publik terhadap siapapun yang akan ditempatkan di posisi sebagai penjabat di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Itu aja saya kira yang akan jadi persoalan gitu ya, karena
ini kan pengalaman pertama kita Iya. ada transisi yang sangat panjang gitu, Baik. sehingga orang menjadi berpikir apakah seseorang yang sudah ini kan masa jabatan 5 tahun misalnya, Iya. tiba-tiba ada yang menjabat 2,5 tahun tanpa dipilih misalnya. Dan kita sudah Itu terbiasa dengan pemilihan langsung oleh rakyat begitu ya? betul, betul. Jadi ada persoalan tadi legitimasi saya kira yang akan dipersoalkan gitu ya, yang Baik. terlalu lama karena itu kan jabatan yang dipilih. Gitu. Tapi sebelum ke legitimasi lebih jauh lagi, kewenangan PJ ini sendiri kabarnya kan tidak seleluasa mereka yang memang definitif. Apakah ini juga akan menghambat kinerja pemerintahan? Ya, saya kira meminjam istilah tadi normalisasi tadi itu sebenarnya di aturan kita yang sudah dibikin oleh Kemendagri, ya penjelasan Dirjen yang lama Profesor Johermansyah Johan sebenarnya sudah direvisi itu sehingga PJ itu punya kewenangan yang hampir sama dengan pejabat definitif. Jadi dia tidak perlu ragu. Misalnya dalam konteks penandatanganan APBD misalnya dulu yang sulit begitu ya, itu sudah dinormalisasikan dibolehkan. Di pedoman penyusunan APBD setiap tahun itu dibolehkan mereka untuk menandatangani. Jadi tidak ada persoalan lagi di situ gitu ya. Untuk membuat kebijakan yang bersifat strategis tadi. Baik, termasuk soal perizinan, kemudian juga mengangkat pejabat secara terbatas. Apakah menurut Anda ini bisa memperlancar proses pemerintahan ke depannya oleh PJ ini? Ya, saya kira kalau ingin supaya itu tidak jadi masalah, ya, mesti dipertegas lagi di dalam peraturan pemerintah itu sehingga kebijakan yang bisa dilakukan oleh PJ itu sampai sejauh mana, gitu ya. Apakah sama persis dengan itu dikuatkan kembali saya kira. Tetapi catatan saya bahwa pemerintah telah melakukan satu upaya. Ya, dulu kan ada kasus ketika kasus Gubernur Banten dulu ya. Seingat saya Ratu Atut kemudian masuk penjara, kemudian Rano Karno menjadi PJ, dia tidak bisa tanda tangan APBD, Iya. gitu ya, karena tersandra di situ, aturannya tidak ada, makanya kemudian direvisi, ya sehingga siapapun kemudian yang tersangka berhalangan tetap, maka otomatis PJ itu dia bisa punya kewenangan yang sama dengan yang definitif itu. Baik, jadi secara aturan itu sudah coba untuk dinetralkan begitu kan, tapi kembali ke legitimasi, catatan apa dari Anda untuk pemerintah bisa menunjuk orang yang mampu diterima oleh banyak orang? Nah, ini memang agak sulit sekali karena tadi kalau misalnya otoritasnya penuh ada di pemerintah sesuai aturan itu, saya kira hanya pemerintah yang tahu, yang bisa menilai siapa yang paling kapabel untuk duduk di posisi pratama maupun di posisi Madya misalnya gitu ya. Nah, jadi hanya pemerintah yang bisa menilai itu. Baik, Ya. Kang Saan ada catatan tersendiri karena ini juga dikhawatirkan justru memperkeruh ya suasana perpolitikan di tanah air kalau salah tunjuk begitu. Ya pertama dari sisi efektivitas pemerintahan sih rasanya nggak akan terganggu ya. Karena selama ini juga PLT kan bisa mengeluarkan kebijakan strategis bahkan penting asal dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Dan karena penjabat itu rata-rata adalah pejabat tinggi di pemerintahan pusat maupun di daerah, itu kan linier. Mereka batu satu kesatuan, jadi tidak ada masalah terkait dengan soal hal seperti itu. Nah yang catatan saya sebenarnya yang paling penting itu adalah kapabilitas mereka nanti yang akan menjadi pejabat itu dan terutama pemerintahnya harus menutup ruang dari ketarikan kepentingan politik karena pasti banyak juga yang punya kepentingan terutama dalam kerangka pemilu. Dan yang ketiga si penjabat ini juga tidak tergoda dengan kepentingan politik karena punya waktu yang lama, dia punya ruang untuk meningkatkan popularitas bahkan elektabilitas, malah nanti tergoda untuk ikut dalam pilkada kan. Jadi catatan-catatan itu juga menjadi penting gitu. Betul. Ini menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan apakah perlu sebuah ajang fit and proper test untuk mereka yang tadi Kang Saan sampaikan kapabilitasnya harus diuji. Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.